Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast. Selamat datang di The Podcast. Gimana kabarnya nih Sobat Podcast semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tetap semangat menjalani hari walaupun sedang dalam situasi pandemi. Oke, untuk tema podcast kita kali ini adalah K-drama or K-pop. Membahas seputar Korean drama dan Korean pop yang sedang populer di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Korean drama dan Korean pop gak hanya populer di kalangan remaja nih, tetapi juga populer di kalangan ibu-ibu kekinian. Untuk pembahasan lebih lanjut seputar Korean drama dan Korean pop, kita kedatangan pembicara hebat dan kece dong tentunya, yaitu Ibu Ade Muanausniati SSOS MSI, yang merupakan salah satu dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Malikus Saleh. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Saya termasuk yang ibu-ibu kekinian gitu ya Bu, yang penikmat drama Korea ya Bu ya. Oke, sekarang kesibukannya sedang apa nih Bu? biasa dengan aktivitas akademik, ya kan, ngajar, terus juga bimbingan, penelitian, dan membuat publikasi-publikasi dalamnya. Iya benar. Ibu tetap semangat ya Bu menjalani harinya walaupun sedang dalam kondisi pandemi ya Bu. Semangat, semuanya harus tetap semangat ya. Semangat Ibu. Oke, berbicara tentang Korean drama nih Bu. Ibu juga termasuk penikmat drama Korea dong tentunya. Iya, karena Korean Wave seperti kita tahu itu kan seakan-akan hadir di ruang-ruang kita hari ini. Jadi rasa-rasanya pasti meskipun kita bukan penggemar yang fanatik atau kita bukan orang yang suka dengan K-pop, ya kan? Tapi kita minimal tahu lah ya. Iya, Tahu bahwa eksistensinya ada, terasa. Di antara judul-judul drama Korea banyak nih Bu. Ibu udah nonton yang mana nih? Mungkin ada di antara beberapa begitu. Yang baru-baru ini Penthouse. Penthouse. Ya, oke, Penthouse. Baru kan? Iya, masih baru Dan Bu. masih tayang ya? Masih tayang, udah sampai memasuki season ketiga untuk penayangannya Bu untuk kali ini. Terus juga Doctor Stranger. Doctor Stranger. Itu yang ceritanya tentang dokter. Dia kemudian ke Korea Selatan dengan ayahnya karena ayahnya juga dokter, dan kemudian dia terjebak ke Korea Utara, kemudian dia terjebak di Korea Utara, dan dokter ini tuh ahli jantung kalau saya tidak salah. Tapi kan sebenarnya dari awal kemunculannya di tahun 2000-an kan ya? Iya benar. Saya udah pernah nonton juga yang dulu tuh Winter Sonata yang sempat juga terkenal kan? Di awal tahun Winter Sonata. Dengan judulnya sih Bu. Dengan judulnya ya. Itu agak yang nonton itu sekarang udah jadi ibu-ibu. Iya benar. Ibu kekinian dong ya Bu ya sekarang. Ibu atau mungkin disebut sebagai fans yang tua ya. Kalau yang sekarang kan fans muda ya. Oh benar-benar. Gitu lah kira-kira. Yang lain juga kalau kita lihat di sini ini kan ada beberapa juga kan ya. Ada berapa Ibu? Hotel Del Luna. Hotel Del Luna saya Startup. sempat nonton. Startup itu belum. Terus itu The World of the Married ya mungkin ya. Merupakan ya Heboh juga iya kan. benar. Itu pernah juga. Terus apa lagi? True Beauty. Ada. Sempat nonton juga karena sempat dibahas juga sama mahasiswa bimbingan saya. Itu diadaptasi dari webtoon gitu Bu. Kemudian ditayangkan melalui drama Korea True Beauty. Oke. Jadi ada mahasiswa yang bimbingan skripsinya itu True Beauty, jadi saya juga penasaran, jadi saya sempat nonton beberapa episode awal. Untuk genre itu sendiri itu ada pilihan genre nggak untuk drama Korea yang Ibu tonton? Enggak. Tapi saya biasanya kalau cari drama itu yang memang ada nilai-nilai edukatifnya, nilai edukasinya. Jadi kayak Doctor Stranger itu kan tentang medis ya kan, terus kemudian ada juga yang dia tentang rumah sakit khusus ibu dan anak gitu kan. Jadi itu ada yang secara spesifik saya suka yang seperti itu, yang saya jadi dari situ saya dapat gambaran oh ternyata ada penyakit yang ini yang sebelumnya saya tidak tahu gitu. Terus juga kayak Dokter Stranger itu kan tentang penyakit jantung kalau saya tidak salah, dokter spesialis jantung. Jadi kasus jantung tuh ada banyak ternyata, bukan cuma kalau sakit jantung yang kita tahu dia sakit jantung terus kemudian
bisa stroke gitu, kan, tapi ternyata permasalahan di jantung kita tuh juga banyak. Ada juga yang tentang jurnalis, tentang jaksa, tentang psikolog, ya kan. Nah, jadi saya lebih ke tema-tema yang seperti itu. Ya, memang bisa menimbulkan ada edukasinya lah di dalam drama Korea tersebut ya Bu gitu ya. Iya, yang bisa menjawab rasa penasaran. Iya, benar. Gitu. Apalagi kalau misalnya tentang hukum nih Bu, itu kayaknya merupakan satu judul yang menarik banget gitu kalau misalnya tentang hukum, membahas tentang hukum gitu. Kemudian apa sih yang membuat Ibu sangat tertarik gitu untuk menonton drama Korea gitu? Sangat tertarik sebenarnya enggak ya, karena saya cuma menikmati. Kalau kita lihat teori uses and gratifications, ya kan, karena ada sesuatu yang membuat saya merasa ada yang terisi gitu, makanya saya nonton. Tapi nggak semuanya juga saya nonton. Jadi saya bukan fans yang fanatik. Jadi sekedar menikmati ketika ada yang memang saya tuh nggak tahu. Jadi atau saya ingin lihat, oh ternyata seperti ini faktanya gitu. Seperti misalnya yang di film mana ya, Doctor Strange itu aja lah ya. Kasus penyakit jantung itu kan sebenarnya banyak kan ya, tapi kan kita nggak tahu ternyata bahwa penyakit jantung itu macam-macam, ya kan? Ada yang tersumbat bagian mananya, gitu kan? Ada yang memang bawaan lahir, ada yang ini, ada yang itu. Jadi sebenarnya saya mencari drama untuk menjawab rasa penasaran akan suatu hal. Jadi bukan yang saya nonton karena saya lihat aktornya siapa gitu. Oh karena ini aduh pasti ini keren. Mungkin karena visual begitu ya Bu. Kadang ada beberapa orang karena visual. Ada karena visual, tapi bukan visual karena aktornya ya, tapi karena visualisasi dramanya, teknologi yang digunakan. Karena tadi kita sempat sebut Penthouse kan. Iya, Penthouse itu kan keren sekali kan visualisasinya kan. Banget Bu. Itu kan padahal imajinatif ya. Iya benar. Imajinatif, tapi kan bisa membuat kita terkagum-kagum dengan visualisasinya. Dia bisa buat gambar yang begitu begitu luar biasa, bangunan yang tinggi gitu kan, dan lain sebagainya. Coba Heracles ya tempat. Coba kita bandingkan dengan sinetron yang ada. Ada yang seperti itu. Iya benar Bu. Jadi gitu. Untuk itu perbandingannya gitu Bu. Kan tentunya banyak masyarakat nih di Indonesia juga lebih suka kadang mengarah dan menonton ke drama Koreanya dibanding sinetron asli Indonesianya. Itu menurut Ibu faktornya itu ada kenapa ya Bu? Makanya demikian. Jadi kalau kita bicara drama Korea, kita pasti bicara industri kreatif, ya kan? Industri kreatif Korea itu mereka didukung oleh banyak sektor. Jadi bukan hanya pihak swastanya saja, tapi juga kan didukung oleh pemerintahnya. Kemudian industrinya itu juga mendukung sektor-sektor yang lain, termasuk sektor pariwisata. Juga mereka mengangkat tema-tema kebudayaan, ya kan? Kebudayaan Korea kan diangkat juga di situ, tapi kemudian dikemas sedemikian rupa yang membuat orang melihat sebuah kebudayaan klasik itu bukan sesuatu yang membosankan, yang menjemukan, ya kan? Bukan jadul, tapi dia bisa mengemas kisah-kisah lama, terus budaya-budaya lama itu menjadi sesuatu yang membuat orang melihatnya dari kacamata saat ini, ya kan? Iya benar. Pokoknya tetaplah nggak ketinggalan zaman ya cerita-cerita itu kan ya. Nah, bandingkan dengan kita yang rata-rata itu sinetron itu dibuat stripping, kejar tayang. Ceritanya kadang-kadang nggak nyambung juga, ya kan? Saya nggak tahu sih itu cerita orang-orang yang nonton ya, karena saya kan juga nggak nonton juga. Nggak terlalu mengikuti begitu ya, nggak ada waktunya, nggak terlalu mengikuti, terus juga nggak ada yang begitu terkenal sekali yang membuat saya harus lihat minimal gitu kan.
Beda dengan drama Korea yang orang udah bicara nih, ini kayaknya ini perlu dilihat nih. Jadi setelah dilihat, oke, lanjut atau berhenti gitu kan. Nah jadi kalau menurut orang-orang yang menonton sinetron juga mereka bilang bahwa kadang-kadang ceritanya nggak nyambung gitu. Terus ketika ada tuntutan dari masyarakat seperti yang baru-baru ini karena usia pemerannya di bawah umur, tahu kan ya? Iya ibu. Terus kemudian tiba-tiba ceritanya kan harus diubah kan? Iya benar. Karena banyak protes dan KPI bilang itu melanggar gitu kan. Akhirnya ceritanya berubah dan berubahnya itu juga seperti tidak terkesan natural gitu. Jadi mungkin itu yang membuat berbeda antara drama Korea dengan di film ataupun apa di Indonesia gitu. Kerja sama berbagai macam pihaknya juga mungkin masih belum seserius Korea Selatan. Iya, Korea memang mereka membuat suatu produksi drama Korea itu sampai menghabiskan uang bermiliar-miliar bahkan Bu untuk satu produksi drama Korea itu. Dan saling mendukung kan antara swasta dan pemerintah, dan kemudian juga mendukung yang lainnya kan, mendukung sektor-sektor yang lainnya. Oke. Kemudian untuk ini gimana sih tanggapan Ibu tentang ibu-ibu kekinian nih yang menonton drama Korea sampai kadang lupa begitu pekerjaan di rumahnya sendiri. Kadang itu di Twitter atau di TikTok banyak tuh Bu kayak suami-suami gitu kan. Mengkomentari istrinya, istri saya karena nonton drama Korea jadi terbengkalai pekerjaannya, anak nggak terurus apa segala macam gitu. Itu gimana sih tanggapan Ibu gitu? Oh, jadi ibu-ibu sih yang dibahas. Karena itu sempat hype juga Bu di Twitter dan juga di TikTok begitu Bu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kan bukan cuma drama Korea doang kan yang membuat ibu-ibu itu yang dianggap lalai itu jadi lupa waktu. Sosial media kan juga gitu kan? Sosial media juga ya. Apalagi Instagram mungkin. Jadi intinya mungkin teknologinya ya yang membuat mereka jadi terlalu fokus ke situ sehingga lupa dengan aktivitas yang lain. Tapi jangan sampai begitu ya. Itu kalau misalnya. Tapi saya yakin kalau saya lihat yang di sekitar saya sih ya nggak sampai segitunya. Kalau yang saya lihat di sekitar saya. Kemudian untuk menyangkut ini Bu, hukum kita kan tinggal di Aceh gitu Bu. Pasti tentunya ada juga nih penikmat drama Korea yang berasal dari Aceh gitu Bu. Itu gimana sih kalau misalnya tinjauan dari segi hukum Aceh tersendiri dengan penikmat drama Korea yang ada di sini gitu Bu? Gini, saya pernah melakukan penelitian tahun 2015-2016. Tapi ini reception studies, jadi melihat remaja, tapi ini juga remaja tingkat akhir, bukan yang awal, jadi bukan yang SMP, bukan yang SMA, tapi yang sudah kuliah, yang mahasiswa, melihat bagaimana mereka memaknai drama Korea. Jadi kalau misalnya kita pakai teorinya Stuart Hall, itu kan ada dominan, ada negosiasi, ada oposisi. Gitu kan ya. Iya. Dan itu saya penelitian kami lakukan di Aceh, spesifiknya lagi di Lok Semanggi. Jadi memang remaja-remaja yang memang suka sekali dengan Korean Wave, ya. Terutama dramanya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi di 2015-nya untuk perempuan, 2016-nya laki-laki. Ternyata kesimpulannya itu menunjukkan bahwa mereka meresepsi secara negosiasi. Nah, tadi terkait dengan kanun yang ada di Aceh. Yang kita tahu kan beda ya budaya Korea dan budaya Indonesia, apalagi dengan Aceh. Yang ada aturannya. Nggak boleh khalwat, nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh judi. Ya Untuk kan? bioskop juga di Aceh nggak ada cerita lain ya. Mungkin memang tidak ada yang mau berinvestasi di situ, jadi bukan karena nggak boleh ada, mungkin gitu ya. Itu cerita lain. Jadi
kalau dilihat mereka suka nih, aduh pokoknya suka, apalagi kalau ada yang suka tuh karena aktornya. Iya, visual gitu ya Bu, benar. Visual look dari si aktornya, si aktrisnya gitu kan. Tapi ternyata ketika berada di lingkungannya, di dunia nyata ini gitu kan, mereka bisa beradaptasi. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mereka paham betul. Kemudian mereka bisa beradaptasi gitu. Jadi kayak misalnya fashion, mereka lihat batasan-batasannya. Oke, di sini nggak boleh kayak gini, ya kan? Tapi mereka suka, mereka akan adaptasi gitu dengan gaya-gaya hijabnya gitu kan. Mungkin warna rambutnya diganti dengan warna-warna jilbabnya gitu kan. Terus juga ketika soju juga di situ juga saya tanya soal soju. Kalau menurut kita itu kan haram ya, karena bisa memabukkan juga, memabukkan dan beralkohol kan. Dan mereka pendapatnya nggak mau, karena memang nggak boleh gitu. Terus kemudian seperti kalau kita lihat di drama, mereka boleh berdua-duaan. Terus kemudian mereka boleh tinggal serumah meskipun belum nikah, belum ada ikatan pernikahan gitu kan. Menurut mereka itu nggak boleh gitu. Jadi mereka bisa melihat dan menyesuaikan diri dengan batasan-batasan yang ada. Jadi saya pikir batasan-batasan itu juga penting ya, untuk tetap menjaga rasa cinta kita yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu, jadinya bablas gitu. Jadi seperti itu. Kamu kamu suka Korea juga kan? Iya Bu, merupakan suka keduanya Bu, dan memang pengikut. Terus adaptasinya gimana? Ya tetap begitu juga Bu. Memang kalau misalnya itu dilarang di agama, ya memang saya tetap ke agama dulu Bu. Tapi ya sekedar mengagumi begitulah Bu, mengagumi aktornya mungkin atau idol Koreanya gitu. Tapi yang bahaya justru kan ketika mereka nggak punya filter ya. Iya benar. Punya penyaring. Ya itu mungkin penelitiannya juga perlu dilakukan ke yang remaja awal, bagaimana mereka mensiasatinya. Itu kalau remaja akhir ya seperti itu lah kira-kira. Kalau misalnya nggak ada filter, mungkin nanti apa yang ada di drama Korea bakalan diaplikasikan ke kehidupan nyata mereka begitu ya kan. Seperti yang kayak yang tinggal serumah walaupun mereka belum ada ikatan hubungan pernikahan gitu, atau berdua-duaan, mungkin sampai mengarah ke hal-hal yang negatif begitu kan. Kalau misalnya di Korea sendiri kan itu merupakan hal yang biasa bagi mereka, cuma itu bukan merupakan hal yang biasa untuk kita di Indonesia. Iya, kalau di sini kan ditangkap gue kan nanti. Iya, ditangkap gue. Jadi ada bagusnya juga kan ya. Iya juga benar-benar. Aturan-aturan itu ya. Ini tentang lebih ke budayanya Bu, misalnya kayak style, gaya berbicara, itu pasti kan kalau misalnya kita udah penikmat drama Korea nih, pasti terkadang gitu kan, kalau misalnya ketemu teman bilang sapaan halo dalam bahasa Indonesia itu kadang annyeonghaseyo gitu Bu. Kalau misalnya telepon ya boseyo gitu Bu. Terus misalnya ibunya manggil nde gitu, kayak emang bahasa-bahasa yang memang di Korea dan itu diaplikasikan ke kehidupannya. Itu gimana sih menurut Ibu? Apakah itu nanti bakalan berdampak dan bisa menimbulkan perpecahan ataupun pergesekan budaya Indonesia sendiri? Apa bedanya dengan kalau kita datang terus kita nyapa orang dengan bahasa Inggris, good morning, hello, gitu kan, what's up, gitu kan, cheese, gitu kan, apa bedanya dengan itu? Kalau dari sudut itu, ada kan? Sama aja, tetap asing juga bahasa asing. Jadi memang zamannya sekarang terpaannya tuh sedang itu, gitu. Cuman ya PR kita, PR orang tua tuh jadi lebih banyak untuk mengedukasi anak-anaknya supaya tidak kebablasan tadi, kan? Harus ada filter, harus ada rem, gitu. Kemudian juga kalau kita lihat sisi positifnya, jadi bagus mereka yang tadinya tidak familiar sama sekali dengan bahasa Korea, terus mereka jadi mau belajar, kan bagus juga ya. Iya benar. Terus juga untuk penyelenggara kursus juga bagus kan, akhirnya ada masuk kursus. Akhirnya mereka yang memang bisa bahasa Korea
saya punya kesempatan untuk buka les bahasa Korea, oke juga ya kan. Terus sebenarnya gini, setiap terpaan dari media itu ada zamannya. Kalau dulu Bollywood juga pernah hits kan? Oh iya, Bollywood dan dari Korea. Iya. Kemudian juga serial-serial Friends zaman dulu tuh, ya kan? Ya pokoknya semuanya ada zamannya. Dan sekarang kebetulan industri kreatif Korea ini nih sedang menjual produknya, gitu kan? Tapi bukan berarti itu nggak ada akhirnya. Bisa jadi nanti akan ada akhirnya ketika mereka tidak bisa merawat atau mereka tidak bisa membuat produknya itu bisa bertahan di pasar gitu, atau mungkin ada negara lain yang bisa merebut pasar itu, kita nggak tahu kan gitu. Jadi semua itu memang ada generasinya lah. Sekarang ya itu ya. Sekarang memang sedang ini gitu. Terus gesekan budaya bagaimana gitu kan, tanpa adanya drama Korea, apakah kita juga betul-betul paham dengan budaya kita? Jadi itu juga PR lagi. Kita bisa nggak untuk menjual produk-produk budaya kita dengan kemasan yang bisa diterima oleh semua pihak? Jadi itu iya, apalagi kalau misalnya diterima oleh dunia kan itu keren itu ya. Luar biasa banget sih Bu kalau misalnya itu. Iya, itu luar biasa. Jadi itu sebenarnya itu PR kita juga. Kita punya nih budaya, kita selalu bilang nih budaya kita gitu-gitu segala macam, ya kan? Ributnya kapan? Ketika udah dipakai sama orang. Iya. Baru kita ribut. Kenapa enggak nih budayanya banyak tapi kemudian kita kemas juga, bekerja sama juga semua pihak gitu kan? Kita perkenalkan ke dunia. Dan kita buat yang ada di dalam sini juga bangga dengan apa yang kita punya gitu kira-kira. Gitu ya Bu. Nah kalau untuk siaran ya Bu, televisi Indonesia kan sekarang udah sangat sering menayangkan drama-drama Korea gitu Bu. Itu bagaimana sih tanggapan Ibu? Terkadang ada orang-orang yang memang nggak suka terhadap drama Korea itu mikirnya kayak, apa sih ini televisi Indonesia tapi menayangkan drama Korea, nggak berkualitas, nggak begini. Itu gimana sih tanggapan Ibu? Kalau saya lihat justru lebih tayangan-tayangan seperti itu lebih bagus di tayangan di TV daripada kita nyarinya di media berbasis internet. Kenapa? Karena di TV ada sensornya. Oh iya benar. Tapi kalau kita lihat di Netflix gitu kan nggak ada sensornya. Jadi kalau menurut saya sih memang lebih bagus nih tayangan di televisi. Itu kan ada kontrol. Jadi ada yang mengawasi gitu. Karena kan kita paham bahwa nggak semua orang tuh punya filter yang sama. Jadi memang harus ada peran dari lembaga untuk memfilter itu. Menurut saya sih seperti itu. Berarti lebih bagus memang ditayangkan di televisi ya Bu daripada kita dari aplikasi-aplikasi yang untuk menonton drama Korea tersebut. Dan saya yakin bahwa pihak stasiun TV juga kan melihat masyarakat ini sekarang mau apa. Iya, karena tentu ada sebuah penelitian atau yang dilihat oleh stasiun televisi begitu ya Bu. Sekarang itu lagi heboh-hebohnya drama Korea nih gitu. Apalagi sekarang di kondisi pandemi ini ya. Jadi mereka mengaplikasikan itu ke televisi mereka untuk menayangkan drama Korea tersebut begitu ya Bu. Kemudian untuk anak-anak nih Bu, kadang ada nih yang masih di bawah umur tapi udah suka terhadap drama Korea, itu gimana sih Bu? Misalnya apa sih yang harus dilakukan orang tua gitu untuk mengawasi anak-anaknya tersebut dan supaya nggak menonton drama Korea dan melihat-lihat konten-konten yang di dalamnya itu yang merupakan hal yang nggak sesuai dengan budaya Indonesia, itu gimana sih Bu? Apa sih peran orang tua? Kalau terhadap anak tentu peran orang tua ya. Orang tua karena di rumah, apalagi sekarang banyak kan di rumah daripada di sekolah kan. Jadi orang tua yang harus bisa membatasi penggunaan gadgetnya. Harus diawasin juga, jangan terlalu dibebasin, dia lihat semuanya apa yang dia mau. Tapi ini anak-anak juga harus dibedakan usia. Juga harus dibedakan laki-laki atau perempuan. Tapi kalau yang sejauh pengamatan saya,
di lingkungan sekitar itu anak-anak taunya BTS. K-pop jadinya Bu. Mereka taunya BTS, terus mereka tahu ikon-ikon BTS. Tapi juga mereka nggak paham betul tuh apa itu BTS. Ini anak SD ya, yang saya amati di anak SD perempuan, ya kan mereka cuma tahu dari omongan-omongan temannya. Oh itu ini, oh itu ini gitu-gitu. Jadi omongannya yang saya amati selama ini sebatas itu. Remaja laki-lakinya saya lihat mereka juga tahu BTS, tapi mereka sekedar tahu. Dan mungkin kalau untuk lebih lanjutnya perlu diteliti lebih dalam ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat itu karena pengaruh lingkungan teman-teman sekolah gitu. Jadi mereka membahasnya itu dan mereka jadi tahu ikon-ikonnya. Ya kan kita tahu ya di sekolah kan ada lingkungan pergaulan ya. Kalau kita nggak tahu itu kok kita cupu kan nggak ngerti siapa yang lagi tren sekarang gitu kan. Jadi pembahasannya sepertinya masih seputar itu. Tapi kalau seperti tadi yang kamu sampaikan sampai nonton drama Korea ketagihan ya kan, secara langsung saya belum pernah lihat, tapi kalaupun itu ada artinya pengawasan dari orang tuanya kurang. Kan orang tua kan harusnya juga punya rule ya, punya rule anaknya bolehnya apa, tidak bolehnya apa iya anak seumuran anak-anak SD itu boleh nonton sebebas-bebasnya gitu kan. Bahkan pun kalau misalnya nonton YouTube juga dibatasi kan, apa saja. Juga kita bisa pilih yang mode untuk bisa ditonton oleh anak-anak kan. Nah ini apa nih yang jatuhnya mau dibahas nih mungkin basics. Minta dibahas ya. Oke lanjut. Tadi Ibu ada singgung tentang BTS itu Bu, itu kan termasuk ke Korean pop gitu Bu, K-pop. Gimana sih Ibu menanggapin perkembangan K-pop sekarang gitu kan Bu? Itu gimana Ibu? Ya perkembangan K-pop itu kan bukan perkembangan K-pop. Apa ya? Itu kan pro dan kontra ya. Iya. Ada yang memandang bahwa K-pop itu membuat kita lupa waktu, hedon, materialistis dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita bisa lihat juga solidaritas dari fandomnya kan, ARMY ya. Kalau untuk BTS ARMY. Dan BTS juga kan mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial kan, mengumpulkan dana. Terus juga mereka aware terhadap anak-anak, terhadap bully, terhadap pelecehan seksual gitu kan. Yang itu sebenarnya karena mereka punya banyak pengikut itu nanti bisa menularkan energi itu ke lingkungan sekitarnya. Jadi memang seperti dua sisi mata uang, ada positif ada negatifnya. Nah itulah makanya di situ perlu betul-betul filter dari si para penggemar ini, dan filter itu juga bisa terbentuk dari si idolanya ini. Jadi idolanya ini bisa mengedukasi penggemarnya itu. Jadi kalau misalnya mau berdampak seperti apa, tentu idola harus memberikan contoh yang baik, terus juga harus mampu mengedukasi penggemarnya supaya punya filter dan punya rasa solidaritas sosial yang tinggi, bukan hanya antar mereka tapi juga ke lingkungan sekitarnya. Karena memang kalau misalnya kita membahas tentang K-pop ini Bu, memang dari semua kalangan sih Bu. Ini juga ada ibu-ibu, saya juga terinspirasi lihat mereka dari TikTok gitu. Biasa itu mengidolakan salah satu dari member BTS, sampai kayak setiap ada muka dia di televisi tuh dia kayak memang
meluk-meluk televisi begitu Bu. Ini jodoh saya, ini pacar saya, itu suami saya begitu. Itu bagaimana sih Ibu menanggapi hal demikian? Itu ibu-ibu nih Bu, kategorinya ibu-ibu. Bercanda kali. Kalau serius tapi jangan sampai segitunya ya. Saya lihat gitu Bu, karena emang sampai terkadang kan kalau misalnya mereka lagi tampil nih, ada satu konser gitu. Terus idol yang diidolakan si ibu tadi tuh gimana ya? Menunjukkan visualnya yang memang terkadang nih dari kita K-popers ini Bu, jidat gitu. Hanya karena jidat misalnya pertama dia pakai poni gitu kan Bu. Terus tiba-tiba waktu tampil di konser itu dia ini buka poninya. Itu karena jidat bisa sampai kayak menimbulkan reaksi berlebihan begitu Bu. Termasuk di ibu-ibu yang ini, ibu yang salah satu contoh yang saya sebutkan tadi itu sampai kayak wah, saya mau pingsan nih begitu karena ngelihat jidat dari idol tersebut. Itu gimana sih Bu? Ini konten kali enggak? Oh nggak tahu kalau misalnya itu emang katanya dia emang suka. Tadi itu udah mengarah ke yang berlebihan gitu. Yes. Aduh ibu. Ya ada itu beberapa ibu-ibu yang memang ngebiasin atau nge-stan BTS. Iya, kita sebenarnya kan kalau mengidolakan sesuatu harus lihat bahwa idola kita itu kan bukan sesuatu yang sempurna juga kan ya. Jadi nggak semuanya harus kita ikutin, jangan juga nggak sampai harus setergila-gila itu gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika idola kita bunuh diri, kitanya juga bunuh diri kan? Kan ada yang begitu kan? Banyak juga yang ada yang bunuh diri karena bully. Iya, karena nggak kuat. Iya. Terus kan akhirnya kita juga patah hati ikut jejaknya, jangan sampai seperti itu. Jadi itulah pentingnya tadi filter edukasi. Jadi edukasi itu kalau misalnya anak-anak remaja kan mereka lebih dari peer group ya, dari teman-teman sepergaulannya itu. Edukasi dari peer group, edukasi dari si idolanya ini terutama karena mereka akan ngikutin nih semuanya. Contoh kemarin yang BTS Meal itu, BTS Meal sampai banyak sih Bu, ya kan? panteranya. Terus demi eksis sosial media foto BTS Meal-nya gitu kan. Jadi makanya kita juga perlu filter bahwa dunia kita tuh, hidup kita tuh bukan cuma soal itu, tapi ada banyak urusan lain yang harus kita pikirkan gitu. Kalau misalnya K-pop ini juga Bu, kehadiran K-pop tidak terlepas dari adanya haters. Itu gimana sih Bu Ibu menanggapinya? Kadang di Indonesia sendiri gitu kan Bu, antara yang suka K-pop dan yang tidak suka K-pop itu suka war gitu, perang di media sosial atau di manapun itu platform di media digital sekarang. Itu gimana sih Bu? Kadang mereka nanggepinnya kayak K-pop itu plastik begitu. Ini K-pop itu banci begitu. Itu gimana sih Bu? Kadang Ibu nanggepin begitu. Biasa lah ya, sama seperti sepak bola juga kan, klub sepak bola kan ada yang suka ada yang nggak suka kan, terus akhirnya malah mereka yang perang gitu kan. Tapi coba saya penasaran nih, kalau misalnya haters yang rame atau war yang di sosial media itu pernah nggak sih kejadian di dunia nyata juga kayak gitu? Kalau itu mungkin secara enggak sih Bu, kalau misalnya itu hanya kadang ngobrol-ngobrol bahasa-bahasa yang kasar di media sosial aja sebenarnya. Oh iya, itu berarti memang perilaku kita bersosial media yang perlu diubah. Karena Indonesia kan juga menurut penelitian Microsoft, netizennya paling tidak beretika se-Asia Tenggara. Ya kan? Jadi ya memang perilaku kita yang perlu lebih diedukasi ketika berinteraksi di sosial media. Jadi sebenarnya di sosial media dengan di dunia nyata tuh sama aja, kita harus menghormati orang lain ya kan, sama-sama saling menghormati, sama-sama saling menghargai, ada tata kramanya, apa yang boleh kita sampaikan dan apa yang tidak boleh kita sampaikan. Ada yang memang harus kita pendam sendiri saja gitu kan, ada yang harus kita simpan, ada yang boleh kita share. Jadi ya seperti itu. Kalau misalnya untuk dampak positif dan negatif itu kehadiran K-pop dan K-drama nih Bu, bagi remaja lah tentunya Bu, itu gimana sih? Karena kan remaja juga memang kadang suka nggak bisa ngefilter gitu Bu tentang budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Itu gimana?
menurut saya. Ada dampak positifnya kalau mereka termotivasi dari apa yang digemari. Mereka banyak belajar dari situ, gitu kan. Termasuk misalnya mereka jadi belajar soal bahasa, gitu kan. Jadi lebih terbuka, gitu kan. Terus juga kadang-kadang dari situ juga bisa karena penasaran dengan budaya asing, jadi juga penasaran dengan budaya sendiri, gitu kan. Kira-kira budaya kita kalau misalnya diangkat juga jadinya kayak apa ya, gitu kan. Bisa kan seperti itu. Jadi dampak positifnya itu ketika kita merasa terinspirasi, kita termotivasi, kita bisa melihat hal-hal positif dari mereka. Dampak negatifnya apa? Ya ketika kita menyerap semuanya dari apa yang dipasarkan, kita juga perlu ingat bahwa ini sebenarnya pemasaran. Ada sesuatu yang dipasarkan, ya kan? Banyak produk yang dijual, produk fashion-nya, produk treatment skincare-nya, ya kan? Terus kemudian produk pariwisatanya juga ada banyak yang dijual di situ. Dan dampak negatifnya adalah ketika kita tidak mampu menyaring apa sebenarnya yang bisa kita tiru dan apa yang seharusnya tidak kita terapkan di kehidupan kita. Kemudian juga dampak negatif lainnya ketika kita menerima bulat-bulat semua apa yang disajikan. Dan bagi orang-orang tertentu yang punya masalah psikologis itu juga akan berbahaya ketika dia secara emosi secara emosional dia menyerap semua emosi yang disampaikan melalui apa yang disaksikan itu, gitu. Jadi itu dampak negatifnya. Kemudian juga kalau misalnya kita tidak mampu menyaring, kita akan jadi materialistis, hedonis, gitu kan. Kemudian mencontoh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita atau dengan ajaran yang kita anut. Seperti itu. Karena memang kalau misalnya berbicara remaja kan Bu, ya gimana masih dalam proses perkembangan begitu ya Bu, menuju kedewasaan gitu. Jadi terkadang mereka tidak ada filter gitu, kayak lebih ke membeli segala sesuatunya itu bersifatnya yang nggak perlu pun itu dibeli begitu Bu. Nggak tahu apa gunanya itu, kemana itu nggak tahu gitu kan. Kayak kadang sampai membeli album sampai rela gimana begitu Bu untuk album tersebut gitu. Nah ada nggak sih dari Ibu cara untuk kita bisa memfilter begitu Bu, nggak terlalu menanggapi tersebut secara berlebihan gitu. Untuk remaja tersendiri ya Bu, ini remaja juga kan kita mampu nggak, terus kita beli itu manfaatnya apa, kita punya kebutuhan yang lain nggak yang lebih mendesak, gitu kan. Itu makanya kita juga harus pintar-pintar memilih lingkungan peer group kita. Jadi peer group kita itu kan juga jadi significant other untuk kita, orang yang memberikan pengaruh, memberikan dampak, gitu kan. Kalau menurut kita peer group kita selama ini terlalu materialistis, hedonis, gitu kan. Ketika kita tidak mampu merubah mereka, maka kita perlu menemukan peer group yang lain yang memberikan dampak yang berbeda terhadap diri kita. Jadi kitanya sendiri juga harus bisa membatasi diri. Kalau kita tidak bisa merubah orang lain, minimal kita bisa tahan diri kita sendiri dari kita sendiri. Terus juga ya mungkin kalau selama ini jauh dari orang tua, gitu kan, coba lebih dekat dengan keluarga, kita lihat kondisi keluarga kita seperti apa, gitu kan. Masa sih kita tega ngabisin uang sia-sia ketika kita melihat orang tua kita bekerja keras, gitu kan, untuk mendapatkan untuk mengumpulkan biaya hidup keluarga. sementara kita hanya membeli merchandise dari K-pop tersebut. Ya. Untuk ini bagaimana sih Dan seharusnya? merchandise itu kadang-kadang cuma untuk eksistensi kan? Iya Ibu, sekedar kayak saya punya ini begitu, saya punya di sosmed, saya punya baju yang memang sama dengan idol tersebut dan belinya juga langsung dari aplikasi yang memang disediakan dari Korea, lebih untuk kepentingan eksistensi. Bagaimana sih Bu seharusnya masyarakat Indonesia menanggapi kemunculan
K-drama dan juga K-pop di Indonesia gitu? Kan beda-beda ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tadi kan udah kita sebutkan. Jadi ya meresponnya itu ya biasa aja seperti kedatangan produk-produk yang lain, produk industri kreatif yang lain dari manapun gitu. Jadi juga jangan terlalu berlebihan, juga harus dipikirkan dampaknya ke kita. Contohnya misalnya gini, itu kan produk-produk industri kreatif semacam itu kan memang ada masanya. Sama seperti misalnya ada film yang baru tayang tuh orang rame-rame nonton, habis itu udah gitu kan. Sama juga ini memang sekarang kelebihannya mereka masih bisa mempertahankan pasarnya gitu. Jadi yang sebelumnya di awal-awal 2000-an itu masih remaja, sekarang di 2021 udah mulai jadi orang tua, penggemar-penggemarnya itu, ya kan? Dan mereka masih bisa mempertahankan itu, mereka rebut lagi pasar-pasar remaja muda sekarang, gitu kan? Mereka juga sekarang membuat pasar-pasar untuk ibu-ibu yang sudah mulai penggemar yang dulu masih muda sekarang sudah mulai jadi ibu-ibu, gitu kan? Jadi itu sebenarnya persoalan gencarnya mereka memasarkan produk mereka. Jadi kita juga ya harus tahu lah mana yang memang pantas, mana memang layak, mana yang memang perlu gitu kan untuk diterima. Jadi menanggapinya juga biasa-biasa aja sih seharusnya. Biasa-biasa aja harusnya. Itu untuk salah satu tips juga ya Bu dari Ibu bagaimana menanggapi budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Tapi juga harus juga punya filter yang luar biasa. Filter sebenarnya penting banget sih kalau masalah filter. Karena nggak semuanya harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita kan Bu. Apalagi dengan Indonesia dengan budayanya yang memang sopan santun, dari cara berbicara, berpakaian dan juga segala macamnya kan kita ada budaya tersendiri di Indonesia begitu ya Bu. Nah ini mungkin pertanyaan yang benar-benar sering sih ditanyakan gitu Bu. Apakah kehadiran K-pop ini juga bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu? Maksudnya lebih ke budayanya begitu Bu. Kadang ada yang bilang gini, K-pop itu datang bisa memecahkan budaya Indonesia begitu. Jadi budaya Indonesia itu tergantikan dengan kehadiran budaya. Yang kita lihat sama ini gimana? Kembali yang awal. Terganti nggak? Tetap sih Bu, tetap ada budaya Indonesia juga tetap masih eksis sampai saat ini. Ada tapi tidak eksis ya, tidak muncul, ya kan? Terus apakah hanya K-pop yang memecah belah? Ketika pemilihan, ketika misalnya mulai ada pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, masyarakat itu pecah nggak? Pecah, karena berbeda pendapat antara yang satu dengan yang Ya, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi itu sebenarnya biasa-biasa saja ya. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, dan semuanya itu memang berdampak gitu kan. Ada yang positif, ada yang negatif dampaknya. Ya, jadi memang perlu peran dari banyak pihak gitu kan untuk mengedukasi kita semua sebenarnya, untuk mengedukasi kita semua bahwa apapun itu sebenarnya nggak perlu terlalu diributkan. Nggak perlu terlalu diributkan, misalnya gini, ada yang menggemari sesuatu terus kita bilang itu nggak bagus gini, atau ada yang benci sesuatu terus yang bagus ini bilang kamu gini gitu. Itu sebenarnya nggak perlu yang seperti itu. Ketika mereka suka ya udah, biarkan mereka dengan pilihannya gitu kan. Dan mudah-mudahan mereka sudah teredukasi dengan baik tentang pilihannya. Ketika ada yang nggak suka, ya kita juga nggak boleh maksa-maksa mereka untuk suka apa yang kita mau. Itu sebenarnya yang justru menimbulkan perpecahan. Ya, seperti itu emang Bu yang sering menimbulkan perpecahan. Lagi di remaja begini kan. Kadang ya, kok suka itu sih mending ini ya gitu. Nah, itulah yang bisa menimbulkan kata-kata negatif atau kata-kata kotor yang bisa menimbulkan peperangan gitu. Itu sebenarnya perlu direvisi. Iya Bu, bener.
Kadang kalau misalnya fans K-pop ini kadang gimana ya, karena udah suka terlalu berlebihan begitu kan Bu, sampai ya harus menuntut orang lain harus suka juga terhadap apa yang kita sukai tersebut begitu Bu. Itu emang harus jadi pelajaran dan harus direm untuk penikmat K-pop. Mungkin kepribadian ya, suka maksa ya. Iya, lebih ke pribadi masing-masing sih Bu ya. Oke baik, mungkin itu saja ya Bu tentang ngobrol santai kita nih terkait K-drama or K-pop gitu. Jadi seru-seru banget Bu. Jadi kita bisa menambah ilmu-ilmu baru dong dari pengalaman-pengalaman Ibu mungkin. Seperti tadi ada pengalaman penelitian Ibu kan tentang kajian tentang drama Korea terkhususnya di Aceh sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman sobat podcast semua, kita bisa menerima setiap budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, tetapi kita juga harus membuat filter dalam diri kita sendiri begitu. Jangan sampai kita terjerumus dan terlalu berlebihan dalam menyukai sesuatu atau budaya asing yang masuk ke negara Indonesia sendiri. Tidak ada salahnya untuk menyukai budaya-budaya ataupun hal-hal yang asing yang masuk ke Indonesia, tetapi kita juga harus memiliki filter tersendiri dalam diri kita sendiri untuk supaya budaya-budaya asli yang berasal dari Indonesia sendiri tidak tergantikan oleh budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia gitu ya Bu. Mungkin itu saja sih Bu untuk podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Bu Ade. Terima kasih juga atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin sekian dari saya Nadia Syifani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.